Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki tema kajian pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Balad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة
أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Best FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan juga dimanapun Anda bisa menyimak siaran ini. Para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, dan juga radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini, serta para pemirsa Yufid TV dan Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang tafsir ayat yang ke-16. Maka insya Allah kita akan memasuki hari ini tafsir ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 ini akan kita kaji bukan hanya dalam satu pertemuan, karena pembahasannya panjang, ya, dan ayatnya juga agak panjang. Entah nanti akan kita bahas dalam 2 atau 3 pertemuan. Kita lihat saja apa yang nanti dimudahkan dan ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita perhatikan jamaah, bahwa di ayat-ayat sebelumnya Allah kan menyebutkan sampel dari Al-Aqabah. Wa ma adra kamal aqabah. Apa aqabah, masih ingat? Jalan yang terjal, jalan yang mendaki, yang harus ditempuh oleh setiap hamba yang ingin masuk surga. Ketika Allah menyampaikan sebuah pertanyaan, wa ma adraka mal aqabah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan jalan yang mendaki itu? Setelah Allah menyampaikan pertanyaan, Allah sampaikan pula jawabannya. Allah berikan sampel, 4 sampel. Yang pertama adalah fakku raqabah, memerdekakan budak. Terus yang kedua, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, ngasih makan di musim paceklik. Yang ketiga, au yatiman dza maqrabah, menyantuni anak yatim yang masih punya hubungan kerabat. Yang keempat, au miskinan dza matrabah, atau membantu orang miskin yang sangat fakir. 4 sampel. Yang pertama, memerdekakan budak. Yang kedua, ngasih makan. Yang ketiga, anak yatim. Yang keempat, orang miskin. Kalau kita perhatikan bahwa 4-4-nya ini, itu semuanya adalah kegiatan sosial. Apa? Kegiatan sosial. Bantu orang lain. Cuman bentuknya macam-macam. Ada yang
dengan bentuk memerdekakan, membebaskan tawanan. Ada yang bentuk kasih makan. Ada yang bentuknya adalah anak yatim kita bantu. Ada yang bentuknya menolong orang miskin. Ini kan kalau kita kerucutkan, kan semuanya adalah kegiatan sosial. Atau yang biasa diistilahkan dengan hablum minan nas. Ini menunjukkan apa jemaah? Ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat peduli dengan kegiatan sosial kemanusiaan. Islam sangat peduli dengan kegiatan sosial kemanusiaan. Perhatikan Islam. Kenapa saya katakan Islam? Karena mungkin saja ada oknum orang Islam. Jadi ada ajaran Islam, ada oknum orang Islam. Kalau ajaran Islam itu sangat menganjurkan untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Memotivasi, ajaran Islam memotivasi umatnya untuk bersikap dermawan. Itu ajaran. Kemudian ada oknum umat Islam yang tidak seperti itu. Alias oknum umat Islam yang pelit. Wis kaji tapi esi pelit. Wonten? Oh kata. Berarti niku kaji medit namanya. Ya, kaji medit. Kalau seandainya ada orang seperti itu, berarti yang keliru itu bukan ajarannya, tapi oknumnya. Kenapa saya katakan oknum? Karena itu alhamdulillah insya Allah tidak mendominasi umat Islam gitu loh. Itu hanya ulah segelintir orang. Dan kalau misalnya kita perhatikan, ajaran Islam sudah selesai. Memang itu adalah sangat menganjurkan kegiatan sosial. Bukan hanya ajaran Islam. Umat Islam pun sepanjang sejarah itu sangat peduli yang namanya kegiatan sosial. Bahkan sampai kepada non-muslim sekalipun. Jadi umat Islam itu enggak cuma peduli dengan sesama muslim. Ya, kalau saudara kita di Palestina jelas kita peduli karena mereka adalah saudara sesama muslim. Di Rohingya kita sangat peduli karena mereka saudara sesama muslim. Apakah umat Islam hanya membantu muslim saja? Iya atau tidak? Tidak. Sampai non-muslim pun juga dibantu oleh umat Islam. Dan itu bukan klaim. Bukan pengakuan kosong. Tapi fakta membuktikan itu. Konon. 172 tahun yang lalu. 172 tahun yang lalu. Berarti tahun berapa? Jajal itu. Sekarang 2017. 172 tahun yang lalu. Tahun berapa? $1,800 berapa? 45. Bagus. Pada tahun 1845. Sebuah bencana besar menimpa penduduk Irlandia. Negara Muslim? Bukan. Bencana kelaparan. Saking dahsyatnya bencana itu sampai korban yang jatuh mati 1 juta manusia. 1 juta itu parah banget ya. Kemudian mereka sudah tidak mampu
untuk menghidupi rakyatnya, akhirnya mengirimkan permohonan bantuan kepada negara-negara tetangga. Dan salah satu yang mendapatkan permohonan bantuan itu adalah Kesultanan Turki Utsmani, yang biasa diistilahkan dengan Ottoman. Apa? Ottoman. Itu sebenarnya dari kata apa? Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani yang ada di Turki. Ya. Maka begitu surat itu datang, maka sultan saat itu, yaitu Sultan Abdul Majid, itu langsung menginstruksikan agar mengirim bantuan dana sebesar 10.000 sterling. Saya nggak tahu kalau dirupiahkan berapa, tapi itu jumlah yang sangat besar. Ternyata berita itu bahwa Sultan Abdul Majid memerintahkan agar mengirim bantuan buat rakyat Irlandia yang non-Muslim. Berapa tadi? 10.000 sterling. Berita itu sampai ke kerajaan Inggris. Maka dilarang untuk mengirim bantuan sebesar itu. Hanya boleh mengirim 1.000 sterling. Kenapa? Karena Ratu Victoria, ratunya Inggris, hanya bisa membantu 2.000. Masa orang Islam bantuannya lebih besar? Ya harus di bawahnya. Wah, kepriwe. Akhirnya sudah. Karena itu memang dekat dengan Inggris, akhirnya sudah. Ya sudah, kirim 1.000, gimana lagi? Kita mau berbuat baik, dibatasi, ya sudah. Bisanya 1.000. Kan tetapi Sultan ini cerdik. Dia mau infak 10.000. Ternyata dibatasi cuma 1.000. Sisa berapa? 9.000. Akhirnya 9.000 itu dibuat untuk beli makanan. Karena bencananya bencana kelaparan. 9.000 sterling itu buat beli makanan, dimuatkan di kapal, 3 kapal besar. Isinya makanan semua. Jadi duitnya memang 1.000. Tapi juga ngirim makanan. Ketahuan. Ketahuan. Akhirnya gak boleh untuk berlabuh di pelabuhan besarnya mereka. Cork City dan Belfast. Pokoknya gak boleh berlabuh. Waduh, sudah bawa penuh 3 kapal gede isinya makanan, gak boleh berlabuh. Akhirnya mereka cari jalur lain. Mencari sebuah pelabuhan kecil di sebuah kota namanya Drogheda. Apa namanya? Drogheda. Nanti kita akan sebutkan nama ini lagi. Pelabuhan namanya Drogheda. Singkat cerita, akhirnya intinya 1.000 masuk, 3 kapal makanan juga masuk. Dan itu kemungkinan adalah bantuan terbesar dari seluruh negara. Padahal beda agama. Maka Irlandia pun mengirimkan surat. Ucapan terima kasih intinya, dan surat itu masih tersimpan rapi di museum di Turki. Ya, dengan kop dan seterusnya resmi. Dan sampai sekarang ada sebuah klub sepak bola Irlandia. Namanya Drogheda United
Football Club. Drogheda United FC. Logonya itu bendera Turki. Bintang sama bulan. Bendera Turki kan gitu kan. Ada bintangnya, ada bulannya. Sebagai ucapan penghargaan mereka. Nih logonya. Ya. Ini kan logo, kan biasanya kalau klub sepak bola kan maaf ya, logonya salib kan. Kebanyakan. Atau banyak ya, yang logonya salib atau gambar setan gitu ya. Setan merah, Bok. Gambar macan. Ini gambarnya bintang sama bulan. Ya. Drogheda United FC, ya, football club, ya. Dan ini fakta, ya, bahwa umat Islam itu ternyata peduli. Cuman mungkin tidak terlalu dipublish gitu loh. Enggak terlalu digembor-gemborkan. Seperti bantuan Saudi misalnya kepada Palestina, bantuan kepada Rohingya. Itu jauh di atas bantuan kita kepada saudara-saudara kita Rohingya. Padahal kita lebih dekat. Kita alhamdulillah bantu. Tapi kalau nominal jauh. Ya. Saya tadi barusan lihat sekilas ya. Angkanya itu kalau nggak salah Raja Salman itu memerintahkan untuk memberi bantuan 150 juta dolar buat Rohingya. 150 juta dolar. Pira sih? Dolar sekarang berapa? Si ben ngitungnya gampang 10.000. Bukan dalam rangka untuk mengkorupsi, ben ngitungnya gampang. 150 juta dolar kali 10.000 berapa? Berapa? Lah, jangan masa dadakan ngitung sih. 150 juta kali 10.000 nolnya jadi pira keci rolu. 1,5 triliun. Bayangkan. Itu ngasih, itu bukan utang. Utang bunganya tinggi, bukan. Ngasih. Ya. Free. Ya. 1,5 triliun. Itu baru bicara tentang Rohingya. Itu kan sama Muslim. Oh enggak cuma sama Muslim. Bencana-bencana alam yang menimpa di Amerika, kemudian di beberapa wilayah-wilayah barat. Saudi itu plus nyah-nyoh gitu loh kamu. Cuman memang saya pernah tanya langsung ya kami pernah tanya langsung kepada Dubes Saudi di Indonesia. Itu berita kayak gitu kenapa sih enggak expose? Ya mereka mengatakan lah, segampangannya kalau bahasa kita, ya moga-moga jadi amal soleh sing ditampa, kira-kira seperti itulah. Kita itu berusaha untuk ya nek iso ya sing ikhlas, nek amal gitu. Bukan infak mangpe pamere ngendi. Tolong ya ditulis infak, diumumkan Jumatan ya. Ya, berapa Pak? 10.000 perak atas nama Haji Sapa. Subhanallah, ya. Loh Ustaz, sekarang kan kalau kita dengar lembaga-lembaga sosial, filantropi ya istilahnya ya. Itu kan banyak Ustaz dipegang oleh non-muslim Ustaz. Kita juga sering dengar bantuan dari PBB, dari WHO, dari ini dan seterusnya, dari foundation yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan non-muslim kan banyak Ustaz. Terus apa bedanya dengan kita? Nah ini yang akan kita bahas dalam ayat
Yang sedang akan kita pelajari ayat keberapa? 17. Bedanya ada di sini. Ayat ke-17 bunyinya apa? Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Yang akan kita bahas adalah tsumma kana minal ladzina amanu. Ini yang akan kita bahas malam ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 sampel amal sosial, Allah sebutkan di ayat berikutnya, yaitu ayat ke-17, tsumma kana minal ladzina amanu. Bahwa orang-orang yang peduli dengan kegiatan sosial tadi, minal ladzina amanu. Mereka adalah termasuk orang-orang yang beriman. Jadi yang membedakan antara kegiatan sosial kita dengan kegiatan sosial yang dilakukan oleh selain kita adalah bahwa kegiatan sosial yang kita lakukan itu dilandasi keimanan. Bukan hanya sekedar dorongan kemanusiaan. Melas, bukan. Itu betul salah satunya. Tapi bukan hanya itu. Kita membantu orang lain bukan karena sekedar kasihan. Tapi karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini perintahnya Allah. Kita mau menyisihkan harta kita. Seperti tadi misalnya 1,5 T. Kalau orang berpikir matematis, mendingan buat bangun jalan tol. Buat negeri sendiri. Kenapa kok dikeluarkan buat orang lain? Kalau bukan ada dorongan keimanan. Karena yakin bahwa apa yang kita lakukan ini perintah agama. Allah yang nyuruh kita. Dan ketika kita menjalankan perintah itu dijanjikan ganjaran. Di dunia apa di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Faktor keimanan yang melandasi kegiatan sosial kita itulah yang akan membuahkan dengan izin Allah balasan di dunia dan di akhirat. Lah, kalau nggak ada imannya gimana Ustaz? Dapat ganjaran? Dapat ganjaran? Tidak. Benar boy. Dapat nggak? Dapat di dunia, non akhirat. Dapat tapi cuma di dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi seorang muslim manakala dia berbuat kebajikan. Alias pasti akan dibalas, akan diganjar. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Balasan itu di dunia dan di akhirat. Kalau yang beramal muslim. Kalau amalannya dilandasi iman, maka dia akan mendapatkan ganjaran di dunia dan di akhirat. Di dunia ma'ruf. Ya. Barang siapa yang membantu orang lain, maka Allah akan bantu dia. Urusannya lancar. Itu di dunia. Hidupnya berkah, tenang, bahagia. Di akhirat, surga. Ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah terus itu kan orang Islam. Nah sekarang pertanyaannya, yang suka berbagi hanya orang Islam? Tidak. Non-Muslim pun juga berbagi. Orang beriman berbagi, orang kafir juga berbagi. Terus bedanya apa? Kalau orang yang beriman dia akan diganjar di dunia dan di akhirat. Kalau orang kafir, kata Nabi SAW, wa ammal kafiru. Adapun orang kafir yang berbuat kebajikan di dunianya, fayuta'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya. Ganjarannya adalah di dunia. Apa ganjarannya? Dikasih makan sama Allah.
Dikasih makan. Nanti wareg. Nah, makan. Ente hidup berapa tahun dikasih makan sama Allah. Terus kasih makan. 60 tahun, 70 tahun. Coba kita lihat. Apakah yang dikasih makan sama Allah hanya orang Islam? Enggak. Non-Muslim pun juga dikasih makan sama Allah. Sudah ya. Ini ganjaranmu ya. Wis wareg. Wis. Hatta idza afdha ilal akhirah. Tapi nanti ketika sudah sampai ke akhirat. Lam takun lahu hasanatun yujza biha. Tidak ada ganjaran buat mereka di akhirat. Karena ganjarannya sudah diberikan di mana? Di dunia. Terus amal yang mereka kerjakan jadi apa, Ustaz? Jadi apa kira-kira? Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim, perumpamaan orang kafir kepada Allah. A'maluhum karamadin, amalan mereka seperti abu. Seperti apa? Abu. Ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif. Abu yang terkena angin kencang. Abu, ada apa? Angin. Apa yang terjadi? Tidak ada sisanya. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak akan mengambil manfaat sedikit pun di akhirat atas apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Al-Quran surat Ibrahim ayat 18. Al-Quran surat Ibrahim ayat 18. Senada dengan ayat itu enggak akan saya bacakan, saya akan sampaikan ayat dan suratnya aja, surat Al-Furqan ayat 23. Ini juga mirip. Dan masih ada ayat-ayat yang lain yang serupa. Bahkan Aisyah pernah tanya langsung kepada Rasulullah SAW. Kasuistik, bertanya tentang kasus yang terjadi. Pada zaman jahiliyah dahulu, zaman jahiliyah, ada seorang yang sangat dermawan, sangat dermawan. Namanya Ibnu Jud'an. Julukannya siapa? Ibnu Jud'an. Kalau bicara tentang kedermawanan, maka sampelnya adalah Ibnu Jud'an pada zaman jahiliyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyati yasilur rahim. Wahai Rasul, Ibnu Jud'an itu di zaman jahiliyah rajin banget silaturahim. Oh, enggak, ini silaturahim ternyata bukan hanya orang Islam. Dia baik kepada saudara-saudaranya. Wa yut'imul miskin. Gak cukup banyak kepada saudara-saudaranya. Orang-orang miskin dia kasih makan. Kemudian pertanyaan Aisyah apa? Fahal dzalika nafi'uhu? Fahal dzaka nafi'uhu? Apakah kebajikan kegiatan sosial Ibnu Jud'an akan bermanfaat buat dia nanti di akhirat? Apa kata Nabi SAW? La yanfa'uh. Apa artinya la? Orang. Tidak akan bermanfaat buat dia. Kenapa wahai Rasul? Innahu lam yaqul yawman rabbi ghfirli khati'ati yawmaddin. Karena Ibnu Jud'an ini gak pernah berdoa kepada Allah, beriman kepada Allah, wahai Rabbi ampuni dosa-dosaku nanti pada hari kiamat. Gak pernah Ibnu Jud'an beriman kepada Allah. Maka dia tidak mengambil manfaat di akhirat atas apa yang dia lakukan di dunia. Ustaz, apa orang melas Ustaz? Apa orang melas? Maaf, bahkan ada yang sampai marah bertanya, apa orang zalim Ustaz? Subhanallah. Allah ini Allah. Masa pertanyaannya Allah berbuat zalim? Ya tidak mungkin tuh Allah berbuat zalim. Saya kasih ilustrasi. Ada seorang bos punya perusahaan. Dia buka lamaran pekerjaan.
Yang mau melamar bekerja di sini syaratnya 1, 2, 3 harus berijazah minimal SMA misalnya. 2, punya pengalaman kerja selama 2 tahun. 3, masih single misalnya ya. Syarat-syarat ini gajinya 10 juta setiap bulan. Daftar ora? Oh, seorang single loh. Daftar ada 100 orang daftar. Kemudian dari 100 itu ada yang pengalaman Masya Allah. Ternyata setelah itu kemudian gugur tinggal 10 orang. Dari 10 orang ini ternyata yang memenuhi syarat itu rata-rata memenuhi syarat, cuman salah satu di antara mereka setelah diperiksa ternyata dia tidak single. Ternyata dia sudah berkeluarga. Akhirnya yang 1 orang ini ditolak. Pertanyaannya, yang 9 diterima. Pertanyaannya, bos ini zalim enggak? Zalim enggak? Loh, enggak. Tidak memenuhi syarat. Orang kafir ketika mereka beramal, mereka tidak memenuhi syarat yang diterapkan, yang digariskan oleh Allah untuk dapat surga. Yang punya surga siapa? Allah. Supaya masuk surga Allah kasih syarat? Kasih. Salah satunya iman. Ini syarat mutlak. Allah kasih syarat. Nih syaratnya iman. Iman, amal soleh. Kata mereka, kata orang kafir, enggak mau. Aku pengennya amal soleh tok, orang perlu iman. Berarti memenuhi syarat? Tidak. Ketika enggak dikasih surga, zalim? Salahnya sendiri enggak memenuhi syarat. Ya. Makanya miftahul jannah itu kan la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Kurgari ngomong la ilaha illallah apa angel? Yo kan cuma ngomong tok, yo enggak. Setelah ngomong ada konsekuensinya. Cuman kan miftahnya, kuncinya adalah la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa agama kita itu agama yang sangat memperhatikan hablum minan nas. Akan tetapi hablum minan nas di dalam Islam itu harus diiringi dengan keimanan, yang itu diistilahkan dengan hablum minallah. Tanpa itu maka tidak akan berbuah manis di dunia dan di akhirat. Toh kalaupun diganjar cuma di mana? Cuma di dunia saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keimanan, amal saleh kepada kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.